Pada malam yang dingin di Jakarta, ayahku mendorongku keluar dari pintu rumah sambil berteriak, "Pergi kau dari sini. Kamu bukan anakku lagi karena kamu gay." Aku, Andi Pratama, baru berusia 17 tahun, berdiri gemetar di trotoar yang basah oleh hujan deras. Tas ransel kecil di pundakku terasa sangat berat meski isinya hanya beberapa baju dan buku pelajaran. Air mata mengalir di pipiku bercampur dengan tetesan hujan. Hati ini hancur berkeping-keping karena satu rahasia yang selama ini kusembunyikan dengan susah payah. Bagaimana bisa ayah yang dulu selalu memelukku saat kecil sekarang membenciku hanya karena aku mencintai Rian, teman sekolahku yang juga pria. Malam itu aku berjalan tanpa tujuan, kaki terasa lemas, pikiran kacau memikirkan apa yang akan terjadi padaku selanjutnya. Tidak ada tempat untuk pulang, teman-teman mungkin tidak mengerti, dan ibu yang hanya diam saat ayah marah besar itu mungkin juga takut. Aku ingat bagaimana semuanya dimulai, dari rasa aneh saat remaja awal ketika melihat cowok-cowok di sekolah, lalu bertemu Rian di klub bola sekolah, senyumnya yang membuat hati berdegup kencang. Kami mulai dekat, bertukar pesan rahasia, bertemu diam-diam di taman dekat rumah. Ciuman pertama kami di bawah pohon mangga, penuh rasa takut tapi juga bahagia yang belum pernah kurasakan. Tapi kemudian ayah menemukan cat di ponselku yang tertinggal di meja makan, dan dunia runtuh dalam sekejap. Sekarang aku sendirian di kota besar yang tak pernah tidur ini. Aku duduk di bangku taman kota, menggigil kedinginan, berdoa semoga besok ada jalan keluar. Pagi harinya dengan perut lapar aku mencari kerja. Berjalan dari toko ke toko di kawasan Tanah Abang, akhirnya mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah warung makan Padang kecil milik Pak Kucok. Bosnya baik hati tapi aku harus berbohong bahwa aku sudah kos sendiri sejak lama. Malamnya aku tidur di belakang warung dengan kardus sebagai kasur dan selimut tipis yang dipinjam. Hari demi hari aku bekerja keras, membersihkan meja, melayani pelanggan dari pagi sampai malam sambil belajar mengendalikan emosi yang bergolak. Rasa malu dan marah bercampur aduk, tapi aku tahu aku harus bertahan demi masa depan. Suatu sore saat sedang istirahat, seorang pelanggan tetap bernama Budi mendekat. Dia pria berusia sekitar 35 tahun, berpakaian rapi, dan matanya seolah mengerti penderitaanku. "Kamu kelihatan seperti orang yang lagi butuh bantuan, Nak," katanya pelan agar tidak ada yang mendengar. Aku terkejut tapi dia tersenyum ramah. Aku tahu rasanya menjadi diri sendiri di negeri ini. Kalau mau cerita atau butuh tempat tinggal sementara, hubungi aku saja. Dia memberikan kartu nama dengan nomor telepon. Malam itu setelah berpikir panjang aku menghubunginya. Budi menjemputku dengan motornya, membawaku ke apartemen kecilnya di pinggir Jakarta Selatan. Dia menjelaskan bahwa dia juga seperti aku dan punya jaringan teman yang saling mendukung tanpa menghakimi. Di sana aku bertemu dengan beberapa orang yang berbagi cerita tentang penolakan keluarga, kehilangan pekerjaan, tapi juga cara bangkit kembali. Aku mulai merasa tidak sendirian lagi untuk pertama kalinya setelah diusir. Tapi di malam sunyi aku masih menangis memikirkan ibu dan adik kecilku yang mungkin khawatir. Aku ingin menghubungi mereka tapi takut ayah semakin marah dan melarang. Minggu demi minggu berlalu, aku pindah ke kos kecil yang dibantu Budi dengan uang tabungan dari gaji pelayan. Aku mendatar sekolah malam untuk menyelesaikan SMA karena aku tidak mau menyerah belajar. Rasa cinta pada Rian tak pernah pudar. Aku sering mengirim pesan diam-diam lewat nomor baru tapi Rian jarang membalas karena takut keluarganya memeriksa ponselnya. Suatu hari aku mendapat kabar dari teman lama sekolah bahwa Rian juga mengalami masalah serupa,
keluarganya mulai curiga dan melarangnya keluar malam. Hati ini berharap kami bisa bertemu lagi suatu saat. Dalam komunitas kecil itu aku belajar banyak tentang hak asasi, tentang bagaimana di Indonesia memang sulit tapi ada harapan jika kita tetap kuat dan saling bantu. Aku mulai menulis blog anonim tentang pengalaman hidupku, dan tulisan itu memberiku kekuatan untuk terus maju. Tapi tekanan sosial tetap ada. Saat berjalan di jalan raya aku takut ada yang mengenali dan menghina di depan umum. Ini adalah awal dari perjuangan panjang yang baru saja dimulai, di mana aku harus memilih setiap hari untuk hidup sebagai diriku sendiri atau menyerah pada dunia yang belum siap menerima. Setelah 3 bulan hidup di kos kecil itu, aku akhirnya bertemu Rian lagi di sebuah acara komunitas yang diadakan Budi secara diam-diam di sebuah kai kecil di Kemang. Saat melihat wajahnya yang kurus dan mata yang lelah, hatiku langsung sakit. Kami berpelukan lama di sudut ruangan, air mata kami jatuh tanpa suara. Aku kangen kamu, bisiknya sambil memegang tanganku erat. Kami duduk berjam-jam menceritakan apa yang terjadi setelah malam itu. Rian juga hampir diusir tapi ibunya membela sehingga dia masih tinggal di rumah tapi harus berpura-pura normal. Kami memutuskan untuk tetap bersama meski harus sembunyi. Setiap akhir pekan kami bertemu di tempat berbeda, kadang di taman kota, kadang di bioskop malam. Cinta kami semakin dalam, tapi juga semakin berat karena takut ketahuan. Suatu hari Rian bilang keluarganya ingin menjodohkannya dengan anak teman ayahnya. Aku marah besar, merasa dikhianati meski dia bilang hanya pura-pura. Pertengkaran kami pertama kali terjadi, aku bilang kalau kamu benar-benar mencintaiku, tolak saja. Rian menangis dan pergi. Selama seminggu kami tidak saling hubungi, aku merasa dunia runtuh lagi. Di warung aku bekerja seperti robot, pikiran selalu ke Rian. Budi melihat aku murung dan menasihati, cinta itu butuh pengertian, Andi. Jangan paksa dia memilih antara kamu dan keluarganya, karena dulu kamu juga mengalami itu. Kata-kata itu membuatku berpikir ulang. Akhirnya aku minta maaf lewat pesan dan kami bertemu lagi. Rian memelukku erat dan bilang dia sudah tolak perjodohan itu meski ayahnya marah. Kami janji akan lebih kuat bersama. Sementara itu aku mulai kuliah malam di universitas swasta jurusan desain grafis dengan beasiswa parsial. Pagi kerja di warung, malam kuliah, tidur hanya 4 jam sehari. Tubuhku lelah tapi semangatku membara karena aku ingin punya masa depan yang lebih baik. Di kampus aku bertemu teman baru bernama Sinta, gadis yang ternyata sangat terbuka dan menjadi sahabat terbaikku. Dia tahu aku gay dan justru mendukung, bahkan pernah ikut ke komunitas. Persahabatan kami menjadi pelabuhan aman di tengah badai. Tapi tidak semua berjalan mulus. Suatu malam saat pulang kuliah, ada sekelompok pemuda menghina aku di halte bus karena melihat aku memegang tangan Rian sekilas. Mereka teriak kata-kata kasar yang membuatku takut dan malu. Rian menarikku lari, kami bersembunyi di gang kecil sampai mereka pergi. Malam itu kami tidur di kosku sambil saling peluk, berjanji akan lebih hati-hati. Tekanan itu membuatku semakin sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang bertahan hidup di masyarakat yang belum siap. Aku mulai aktif di organisasi kecil yang membantu pemuda yang diusir keluarga, memberikan konseling dan tempat tinggal sementara. Melihat orang lain yang lebih muda mengalami hal sama membuatku semakin kuat. Rian juga mulai ikut meski masih sembunyi dari keluarganya. Hubungan kami semakin matang, kami belajar saling percaya dan mengerti batasan masing-masing.
Tapi di dalam hati aku masih sering bertanya, sampai kapan kami harus sembunyi seperti ini? Apakah suatu hari nanti kami bisa hidup terbuka tanpa takut? Pertanyaan itu terus mengganggu, tapi untuk sekarang, kebersamaan kami adalah kekuatan terbesar. Tahun kedua kuliah, aku mendapat kesempatan magang di sebuah agensi desain ternama di Sudirman. Aku bekerja keras, belajar software baru sampai larut malam. Bosku, Mbak Rina, melihat potensiku dan memberi proyek kecil. Gaji magang ditambah honor proyek membuatku bisa pindah ke kos yang lebih layak dan bahkan membantu Rian bayar biaya kuliahnya. Hubungan kami semakin stabil, kami bahkan punya rencana kecil untuk tinggal bersama setelah lulus. Tapi badai baru datang. Ayah Rian menemukan foto kami berdua di ponsel cadangan dan kali ini Rian benar-benar diusir. Dia datang ke kosku dengan tas besar, menangis sejadi-jadinya. Aku memeluknya lama, kita hadapi bersama ya, Ri. Kami tinggal serumah, berbagi segalanya. Tapi tekanan finansial dan emosional membuat kami sering bertengkar kecil. Rian merasa bersalah karena membebani aku merasa takut gagal melindunginya. Suatu malam setelah bertengkar hebat, Rian pergi keluar dan tidak pulang sampai pagi. Aku panik, mencarinya kemana-mana. Ternyata dia tidur di masjid dekat kos, takut aku marah. Kami berbaikan dengan air mata, janji lebih komunikasi. Di agensi, aku mendapat proyek besar untuk kampanye sosial, dan aku masukkan tema penerimaan diri secara halus. Kampanye itu sukses, dan namaku mulai dikenal di kalangan kreatif Jakarta. Tapi ada rekan kerja yang curiga dengan gaya hidupku, mulai gosip di belakang. Aku memilih diam, fokus pada kerja. Sinta, sahabatku, selalu jadi penyemangat. Dia bahkan memperkenalkan aku dengan komunitas yang lebih besar, tempat aku bertemu pemuda-pemuda dari berbagai daerah yang punya cerita mirip. Salah satunya adalah seorang anak dari Aceh yang diusir karena alasan yang sama, kami saling dukung. Rian mulai bekerja paruh waktu sebagai barista, dan kami mulai menabung untuk masa depan. Tapi krisis identitas datang lagi padaku. Saat melihat teman-teman kuliah punya pacar perempuan dan keluarga yang mendukung, aku bertanya-tanya apakah pilihan ini benar. Aku sempat depresi ringan, tapi Budi dan Sinta membantu aku lewati dengan bicara terbuka. Aku sadar bahwa cinta ini bukan pilihan, ini siapa aku. Keputusan untuk tetap setia pada diri sendiri adalah langkah terberat tapi paling membebaskan. Di akhir tahun, agensi memberiku kontrak tetap dengan gaji yang cukup untuk kami berdua. Itu adalah kemenangan kecil tapi berarti, bukti bahwa kerja keras bisa mengubah nasib. Rian bangga padaku, dan kami merayakannya dengan makan malam sederhana di kos, hanya berdua. Malam itu kami berjanji, apapun yang terjadi kami tidak akan saling tinggalkan. 5 tahun berlalu dengan cepat. Aku sudah 23 tahun, mendirikan studio desain kecil sendiri bernama Andi Iswald bersama 2 teman dari komunitas. Bisnisnya lambat tapi stabil, kami ambil proyek dari brand lokal yang peduli isu sosial. Rian lulus dan bekerja sebagai guru les priat, kami pindah ke apartemen kecil di Depok. Hidup kami tenang, tapi masyarakat masih sulit. Suatu hari ada klien besar yang mundur setelah tahu aku gay dari berita kecil di media. Itu pukulan keras, tapi aku tidak menyerah. Aku ubah strategi, fokus ke brand yang lebih terbuka. Persahabatan dengan Sinta semakin kuat, dia bahkan jadi partner di studio. Budi tetap mentor, sering datang memberi saran bisnis. Tapi ada pengkhianatan yang tak terduga.
Salah satu teman dekat di komunitas, yang dulu kukasih tempat tinggal, ternyata menyebarkan gosip buruk tentang studio kami ke kompetitor. Aku kecewa berat, merasa dunia kecil ini juga penuh duri. Rian mendampingi aku melewati itu, kita bangun lagi dari nol, Di. Kita sudah biasa. Kami kehilangan beberapa klien, tapi pelan-pelan bangkit dengan kerja lebih keras. Di tengah itu, aku mulai aktif di acara-acara kecil untuk pemodal, berbagi cerita perjuanganku. Banyak yang terinspirasi, beberapa bahkan bilang ceritaku menyelamatkan mereka dari depresi. Itu memberi makna baru pada hidupku. Keluargaku masih tidak ada kabar, aku hanya dengar lewat tetangga bahwa ayah masih marah, ibu sering sakit. Aku kirim uang diam-diam lewat adik, tapi tidak berani ketemu. Rian juga belum baikan dengan keluarganya. Kami sering bicara tentang masa depan, apakah kami berani menikah secara sederhana di luar negeri suatu hari. Tapi realita di Indonesia membuat rencana itu masih jauh. Suatu malam, saat kami duduk di balkon apartemen melihat lampu kota, Rian bilang, "Aku bangga jadi bagian hidupmu, Andi. Kamu sudah berubah jadi pria hebat." Pelukan kami malam itu terasa seperti janji abadi. Bisnis studio mulai berkembang, kami dapat proyek dari Ngo Internasional tentang hak asasi. Namaku mulai muncul di artikel online sebagai desainer muda berbakat yang peduli isu sosial. Tapi di balik kesuksesan, ada kekosongan karena keluarga. Aku sering bermimpi tentang ayah, tentang hari-hari kecil saat dia ajari aku naik sepeda. Apakah dia pernah menyesal? Pertanyaan itu selalu ada. Di usia 28 tahun, studio Andi Iswal sudah punya 15 karyawan dan kantor kecil di Jakarta Pusat. Aku diundang jadi pembicara di konferensi desain nasional di Bali. Tema acaranya kreativitas dan identitas diri. Aku memutuskan bicara terbuka tentang perjalananku sebagai desainer gaya Indonesia. Rian ikut mendampingi, duduk di barisan depan. Saat aku naik panggung dan cerita tentang diusir di usia 17, ruangan hening. Banyak yang menangis, beberapa bangkit berdiri memberi aplaus. Setelah acara, ada wartawan yang mewawancarai, berita itu menyebar luas di media sosial. Tiba-tiba namaku trending. Banyak pesan masuk dari pemuda yang terinspirasi, dari orang tua yang mulai memahami anaknya. Tapi yang paling mengejutkan adalah pesan dari nomor tak dikenal, "Andi, ini ibu. Ayahmu lihat berita. Dia menangis semalaman. Hati ini berdegup kencang. Aku hubungi ibu, suara ibu gemetar. Ayah ingin ketemu kamu, nak. Tapi dia malu." Aku tidak langsung jawab, terlalu banyak luka. Rian bilang, "Kamu yang putuskan, tapi kalau mau aku dukung." Beberapa minggu kemudian ada undangan acara besar di Indonesia berbagi cerita di Monas, Jakarta, acara publik dengan ribuan orang. Aku diminta jadi salah satu pembicara utama. Malam sebelum acara, aku gelisah. Rian memelukku, "Apapun keputusanmu besok, aku di sampingmu." Di panggung Monas, dengan lampu sorot terang, aku berdiri di depan ribuan orang. Aku cerita lagi perjalananku, suaraku tegas tapi penuh emosi. Saat aku bilang saya pernah diusir karena mencintai seorang pria, tapi hari ini saya berdiri di sini dengan kepala tegak, kerumunan bertepuk tangan meriah. Tiba-tiba dari tengah kerumunan, seorang pria tua berjalan pelan ke depan panggung. Semua mata tertuju. Pria itu ayahku. Ayahku berdiri di depan panggung, tangannya gemetar memegang mikron yang diberikan panitia. Suaranya serak tapi jelas terdengar di seluruh Monas.
Saya Hadi Pratama, ayah Andi. Hari ini saya berdiri di sini di depan ribuan orang untuk mengakui kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya telah mengusir anak saya sendiri saat dia baru 17 tahun hanya karena dia mencintai seorang pria. Saya pikir itu dosa besar, tapi yang sebenarnya dosa adalah saya yang tidak menerima anak saya apa adanya. Andi, makan ayah. Ayah salah besar. Ayah lihat perjalananmu, ayah bangga, dan ayah menyesal setiap hari. Air mata ayah mengalir, suaranya pecah. Kerumunan hening sejenak lalu tepuk tangan menggelegar. Aku turun dari panggung berjalan mendekat. Kami berhadapan, ayah memelukku erat untuk pertama kali setelah 11 tahun. Makan ayah, nak, bisiknya berulang. Aku menangis di bahu ayah, semua luka seolah terobati tapi juga masih terasa. Ibu datang dari belakang, ikut memeluk kami bertiga. Rian berdiri di samping, matanya berkaca-kaca, dia mengangguk memberi dukungan. Malam itu kami pulang bersama, bicara panjang di rumah lama. Ayah cerita bagaimana berita itu mengubah pandangannya, bagaimana dia menonton video ceramahku berulang kali sampai akhirnya berani datang. Aku cerita perjuanganku, Rian diperkenalkan sebagai pasanganku. Ayah memeluk Rian juga, terima kasih sudah menjaga anak ayah. Rekonsiliasi itu tidak instan, ada banyak air mata dan pembicaraan sulit, tapi itu awal yang baik. Studio tetap berjalan, aku dan Rian semakin dekat, keluarga mulai menerima. Tapi luka lama tidak hilang begitu saja, butuh waktu untuk sembuh total. Di akhir perjalanan panjang ini, aku sadar bahwa pertumbuhan sejati datang dari keputusan untuk memakan dan terus mencintai diri sendiri. Benarkah bahwa sebuah pengakuan terbuka dari seorang ayah dapat sepenuhnya menyembuhkan semua luka penolakan keluarga selama bertahun-tahun?